Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa akada Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang yang mulia ini, marilah bersama-sama kita merafakkan puji syukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan, kenikmatan umur panjang, keimanan, kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah tetapkan, melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal kebaikan yang dapat bermanfaat, berfaedah di dini wa dunia wal akhirah. Salawat dan salam kita ucapkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah ditetapkan dan diutus oleh Allah menjadi nabi, penutup segala kenabian, yang mendapatkan Al-Quran dari pamungkas seluruh kitab suci yang telah ada. Kita berdoa pada momentum yang sangat mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mempelajari ajaran kemuliaannya, mengamalkan, menghayati, dan berusaha agar generasi-generasi yang datang selepas kita dapat merasakan kemanisan iman, kelezatan Islam sebagaimana yang kita rasakan. Mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, khatib mewasiatkan, menasihatkan dengan satu wasiat yang senantiasa Rasul sampaikan pada setiap khutbahnya, wasiat tentang ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketakwaan di dalam diri kita sebagai pedoman yang dapat menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia adalah Al-Afu, Zat yang maha memberi maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memiliki nama-nama yang amat mulia berjumlah 99. Maka hendaklah kalian menggunakannya, membacakannya untuk meminta berdoa kepada Allah. Dalam momentum yang sangat mulia, di awal suasana Syawal pada ketika ini, maaf-maafan menjadi perkara yang amat penting untuk kita bahas. Ma'asyiral muslimin, di tengah
kehebatan dan keagungan Allah, di puncak kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat pemaaf. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, ketika ia datang meletakkan sujud ke hadapan Allah seraya menyatakan penyesalan, keinsafan atas apa yang pernah dilakukan di masa lalu, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemaafan. Dan oleh karenanya, jika para sahabat dahulu disebut sebagai generasi terbaik, bukan karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, tetapi dikarenakan mereka adalah orang-orang yang sensitif pada saat melakukan kesalahan, lantas memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, kalau seandainya kalian, kata Rasul, umatnya tidak melakukan kesalahan, justru Allah akan memupuskan kaum ini dan kemudian menggantikan dengan kaum yang lain, yang karakter utama kaum tersebut adalah melakukan kesalahan dan mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun daripada kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Justru yang dituntut oleh setiap kita adalah sadar akan kesalahan dan memohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Atas alasan itu, tatkala seseorang datang menyatakan keinsafannya, memohon maaf kepada kita atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat, maka tidak ada opsi yang lain bagi kita kecuali memberikan kemaafan. Ma'asyiral muslimin, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat mulia justru adalah memberikan kemaafan kepada orang yang mendalimi. Di dalam salah satu sabdanya Nabi mengatakan, sil man qata'ak, sambunglah dengan orang yang telah memutus hubungan. Sil man qata'ak wa'ti amman haramak, dan berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Berilah kepada orang-orang yang pelit bakhil kepadamu. Jika kita memberikan sesuatu kepada orang yang pernah memberi kepada kita, maka itu namanya balas budi. Jika seandainya kita berkunjung kepada orang yang orang itu pernah berkunjung kepada kita, itu namanya membalas hubungan, membalas kunjungan. Tetapi dalam hadis ini justru Rasul mengatakan, sambung kepada yang memutus, beri kepada orang yang bakhil, wa'fu amman balamak, dan berikanlah ampunan, maafkan orang-orang yang telah mendalimi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kisah terbaik yang terjadi pada era kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memiliki seorang budak yang bernama Maimun bin Mahran. Sesaat selepas ia diperdekakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Maimun ini kemudian menjelma menjadi seorang ulama besar. Maimun bin Mahran menjadi ulama terkemuka di kalangan tabi'in. Pada satu kesempatan, sang ulama bekas budak hamba saya ini mendapati tamu. Maka dengan serta-merta ia panggil pembantu yang ia miliki untuk menyediakan makanan yang diberikan kepada tetamu yang hadir. Dengan sigap, budak hamba saya perempuan yang merupakan pembantu daripada Maimun ini membawakan senampan makanan dengan penuh cekatan. Atas kehendak Allah, ketika hendak ingin menyuguhkan makanan ini, ia terpeleset
sehingga makanan yang ada di dalam nampan yang dia pegang jatuh, dan ternyata jatuhnya kepada tuannya sendiri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Maimun bin Mahran. Terlihat secara otomatis mukanya sang tuan berubah dan ingin mengekspresikan kemarahan. Pada ketika itu, pembantunya yang merupakan seorang budak ini kemudian mengatakan, "Wahai guru yang mulia, hendaklah engkau kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin, lantas apa yang harus aku lakukan, kata imam ini? Bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidh, salah satu di antara ciri orang yang bertakwa. Dan saya mengira bahwa gurunda adalah orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Baik, saya telah menahan amarah saya, dan saya tidak jadi mengekspresikan kemarahan saya kepadamu. Wahai Tuan Guru, semoga Allah merahmati Anda, tetapi mohon kiranya Tuan Guru meneruskan perintah Allah di dalam ayat tersebut. Wal 'afina 'anil nas, hendaklah engkau memberikan kemaafan kepada sesama manusia. Baik pembantu budakku yang cerdas, pada saat ini pula aku telah memaafkanmu atas perbuatan yang engkau lakukan di hadapan tetamu. Terima kasih, wahai Tuan Gurunda yang mulia. Sungguh elok kalau seandainya Tuan Guru menyempurnakan ayat Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wahai budak perempuanku, sejak saat ini maka engkau telah merdeka, aku bebaskan. Ma'asyiral muslimin, kisah singkat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang telah berhasil melewati perjalanan madrasah dan juga latihan selama bulan Ramadan, adalah orang yang memiliki kelembutan jiwa, tidak membabi buta dengan amarahnya. Sebaliknya justru memberikan kemaafan kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Tidak cukup sampai di situ. Orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa apapun keadaannya berusaha melakukan kebaikan. Ulama dari kalangan tabi'in, Maimun bin Mahran, memberikan teladan dan contoh kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bi amrin karim, yaqulu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala, bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المصلحين ومن عبادك المخلصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زوجة صالحة تعيننا في أمور دنيانا وأخرانا. اللهم ارزقنا ذرية طيبة وتعيننا يا مولانا بتربيتهم. اللهم وفقهم في دراستهم ووفقهم في مهنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.